Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Praktikum Sosiologi Pertanian dan hasil kegiatan lapangan yang telah dilaksanakan di Desa Karangdadap, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas. Dalam presentasi ini kami akan membahas beberapa poin utama. Yang pertama yaitu ada hubungan desa dan kota dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Ada bentuk-bentuk kerjasama dalam aktivitas pertanian maupun kegiatan sosial. Kemudian yang berikutnya ada mobilitas sosial masyarakat desa. Berikutnya ada masuknya teknologi baru ke desa dan respon masyarakatnya. Kemudian ada konflik sosial yang muncul serta cara penyelesaiannya. Demikian pengantar dari kelompok kami. Hubungan antara desa dan kota memberi pengaruh besar pada ekonomi masyarakat Karangdadap, terutama pada sektor pertanian. Akses ke kota membuat penjualan hasil panen lebih mudah karena komoditas pertanian bisa langsung dipasarkan ke wilayah perkotaan. Namun, sistem ini masih didominasi oleh tengkulak dari kota, sehingga harga dan standar kualitasnya lebih banyak ditentukan oleh perantara. Koneksi dengan kota juga berdampak pada tenaga kerja. Banyak remaja di desa Karangdadap memilih bekerja atau bersekolah di luar kota karena menurut mereka peluang ekonomi dinilai lebih baik. Di kota bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan dapat membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Selain itu, arus informasi dari kota membuat masyarakat semakin terbuka terhadap teknologi dan organisasi modern, ditunjukkan dengan adanya kelompok tani pada desa Karangdadap. Dalam bidang pertanian sendiri, teknologi juga digunakan pada desa Karangdadap. Contohnya alat seperti traktor dan mesin berontok sudah dikenal di desa ini dan juga sudah digunakan dalam praktek pertaniannya. Tetapi, petani masih perlu penyesuaian, terutama saat tanam dan panen. Secara umum, hubungan di desa dan kota yang terjadi pada desa Karangdadap ini membawa manfaat bagi pemasaran hasil pertanian dan akses informasi. Bentuk kerjasama yang terjadi di desa Karangdadap menunjukkan sinergi antara kepemimpinan, partisipasi warga, dan nilai tradisional. Pemimpin kelompok tani berperan penting dalam mengatur kegiatan dan menjaga keharmonisan antar petani. Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat sebagai wujud keadilan dan kebersamaan. Kesadaran gotong royong muncul secara sukarela tanpa paksaan, menandakan nilai sosial yang masih kuat di desa Karangdadap ini. Kerjasama juga terlihat antar kelompok tani dan penjaga ulu-ulu atau penjaga irigasi sawah dalam pengaturan air, yang tetap efektif meskipun ada tantangan modernisasi, karena mayoritas warga berasal dari keluarga petani. Jadi, semangat kerjasama sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Hal ini membuktikan kerjasama tradisional maupun modern tetap mendukung keberlanjutan pertanian dan kesejahteraan sosial di desa Karangdadap. Mobilitas sosial adalah pergerakan individu atau kelompok dari satu status sosial ke status lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan untuk memperbaiki taraf hidupnya. Di desa Karangdadap, mobilitas sosial terlihat dari banyaknya generasi muda yang merantau ke kota untuk menempuh pendidikan, mencari kerja, dan mengikuti pelatihan pekerjaan yang lebih baik. Dukungan pemerintah dan inovasi sosial yang memanfaatkan hasil pertanian menjadi produk khas yaitu gerobak, turut meningkatkan perekonomian di desa Karangdadap. Semua perubahan ini menunjukkan bahwa mobilitas sosial di desa Karangdadap berjalan dinamis dan menandai adanya kemajuan sosial ekonomi di desa Karangdadap dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Inovasi teknologi pertanian memainkan peran penting dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian. Penggunaan teknologi pertanian yang inovatif dapat membantu hasil produksi usaha tani para petani. Teknologi dalam bidang pertanian membantu dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Teknologi dalam bidang pertanian sendiri akan membantu petani untuk memantau lahan, melakukan irigasi presisi, dan membantu meningkatkan hasil produktivitas. Di desa Karangdadap sendiri, mekanisasi pertanian atau alat pertanian yang sudah familiar digunakan oleh para masyarakat adalah traktor tangan. Traktor tangan sendiri merupakan alat pertanian yang berfungsi sebagai pengolahan tanah atau lahan yang menggunakan tenaga mesin. Nah, untuk tantangan yang dihadapi oleh desa Karangdadap sendiri adalah pengadaan alat pertanian yang lebih canggih, dan kendala utamanya adalah dana, karena untuk pengadaan teknologi pertanian sendiri memakan biaya yang cukup tinggi. Sedangkan untuk traktor tangan sendiri memiliki desain yang sederhana, kemudian biaya yang kompetitif, dan perawatan alat yang tergolong terjangkau. Untuk harapan dari masyarakat desa Karangdadap sendiri terhadap teknologi pertanian kedepannya adalah semakin banyak teknologi pertanian yang dapat masuk dan dimiliki oleh desa untuk kegiatan pertanian yang lebih canggih. Konflik merupakan fenomena dan realitas sosial yang sering terjadi di lingkungan dalam bermasyarakat. Di desa Karangdadap ini, konflik kerap terjadi disebabkan karena masalah perairan, yang dimana solusi dari permasalahan ini yaitu dengan cara bermusyawarah bertujuan untuk mendiskusikan bagaimana untuk mengatasi cara permasalahan itu dapat selesai.
Kebudayaan adalah cara hidup yang dilakukan oleh sekelompok orang dan diwariskan secara turun-menurun dari generasi ke generasi berikutnya. Kemudian di Desa Karangdadap ini ada yang namanya pagupon, di mana itu adalah tempat burung hantu yang digunakan untuk menjaga rantai makanan. Kemudian biasanya di Desa Karangdadap juga sebelum ataupun pasca panen itu diadakan selamatan, ataupun sebagian dari warganya itu masih mempercayai sesajen. Biasanya yang menggunakan sesajen ini orang tua yang memang sudah lama untuk mengikuti kebudayaan yang lama. Kemudian seiring berjalannya waktu, kebudayaan di Desa Karangdadap ini juga kerap berubah dikarenakan mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Bentuk stratifikasi pada Desa Karangdadap umumnya dimiliki oleh orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah, membentuk musyawarah, dan lain sebagainya. Karangdadap, seseorang dianggap dihormati karena memiliki sikap tenang dan tidak mudah mengeluh, bukan berdasarkan karena tingkat pendidikannya. Di desa ini itu ditolak ukur karena dengan cara bicaranya, sopan santunnya, dan adab sehari-hari oleh warga lainnya. Ini menunjukkan bahwa pada Desa Karangdadap, warganya sendiri lebih menjunjung tinggi kesederhanaan dan perilaku terpuji dibandingkan dari status akademik dan ekonominya. Namun pada warga Desa Karangdadap mempunyai kesempatan yang sama dalam menyampaikan kesempatan berbicara dan penyampaian informasi melalui musyawarah bersama. Misalnya, pada musyawarah pembangunan desa, di setiap orang mampu untuk membuka komunikasi dan memberikan kesempatan untuk dapat berbicara langsung dengan pemerintah setempat. Hal ini dilakukan agar tidak adanya pelapisan sosial yang kaku